Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmi dengan MPN 19520051. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Prinsip Perkembangan Kurikulum. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan pengertiannya ya. Pengertiannya adalah secara gramatika, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendidikan. Prinsip menggambarkan ciri-ciri hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, kreasi, dan elemen-elemen kurikulum. Nah, yang kedua adalah macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris atau data empirical data, data eksperimen data, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, folklore of kurikulum, akal sehat, common sense. Nah, setelah itu adalah tipe-tipe pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu bisa diklarifikasikan menjadi 3 prinsip, yaitu 1. Anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. 2. Anggapan kebenaran parsial. 3. Anggapan kebenarannya masih memerlukan pembuktian. Nah, setelah ini adalah prinsip pengembangan kurikulum umum. 1. Relevansi keluar komponen-komponen kurikulum sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat. 2. Referensi ke dalam, konsistensi antar komponen-komponen kurikulum, keterpaduan internal. 2. Fleksibilitas, kurikulum solid tetapi pada pelaksanaannya memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang sering berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. 3. Kontinuitas, adanya kesinambungan sebab proses belajar siswa berlangsung secara berkesinambungan. 4. Efektivitas, yaitu kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. 5. Efisiensi, mengusahakan agar dalam mengembangkan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal dan tepat sehingga hasilnya memadai. Nah, setelah ini adalah prinsip khusus. Prinsip khusus berkaitan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat dan situasi tertentu. Prinsip ini menunjukkan pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Karena adanya perbedaan yang mengakibatkan adanya penggunaan prinsip-prinsip khas. Menurut Sukmadinata tahun 2000 terdapat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu 1. Prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip yang berkaitan dengan isi pendidikan. 3. Prinsip yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 4. Prinsip yang berkaitan dengan media dan alat bantu belajar. 5. Prinsip yang berkaitan dengan evaluasi. Nah, di sini juga saya akan menambahkan beberapa perbedaan prinsip umum dengan prinsip khusus, yaitu prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Yang kedua, merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sebagai totalitas dari gabungan-gabungan komponen yang membangunnya. Sedangkan prinsip khusus hanya berlaku di tempat dan situasi tertentu. Yang kedua, merujuk pada prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Nah, itu adalah salah satu perbedaannya. Jadi, prinsip umum dan prinsip khusus itu berbeda. Ini adalah tambahannya ya. Terima kasih sudah menonton materi yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.